Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basic Sus. Jadi kita hari ini mau melakukan pembersihan terhadap barang-barang yang udah kita dapat di pasar loak ya. Nah ini kita di sini ada satu paket papilon ya, ada tas, ada dompet, dan juga di sini kita ada ya alat-alat untuk membersihkannya, yaitu di sini ada semirnya sendiri, terus sikat ya, sikat semir, ada sikat gigi dan juga lapnya. Jadi di sini kita kalau dapat di loak itu enggak 100% mulus bersih kayak baru di toko ya. Jadi kita perlu sedikit mendandani sebelum kita pakai atau kita jual. Oke, yang pertama kita ini ada papilon dompet ya. Ini kondisinya masih bagus, tapi di sini kita udah bisa lihat kalau si warnanya ini udah agak turun atau kusam ya. Ada belang-belang gitu. Nah, kita mau coba untuk kita semir ulang ya supaya warnanya nggak terlalu buluk gitulah. Nah, di sini apalagi dalamnya bisa kita lihat sangat kotor ya. Apalagi bagian ini ya, tuh. Sudah banyak banget noda ya. Sama ada karat sedikit. Ya overall ini kotor ya, berjamur tuh. Jadi untuk kita jual atau kita pakai kalau kondisinya seperti ini kan nggak enak juga ya untuk dipakai. Kalau yang beli juga pasti nggak mau gitu untuk pakai barang yang kotor kayak gini. Ini papilon original full kulit, bisa kita lihat dalamnya juga kotor. Jadi kita tahapan pertama itu butuh dilap dulu aja, simple aja, dilap dulu aja pakai tisu yang tadi udah kita sediain ya. Tisu yang ini nih, kita ambil 1 lembar aja cukup, kemudian kita gosok-gosok aja, lap kayak biasa aja. Intinya ini lap itu berfungsi untuk supaya menurunkan kadar jamurnya aja dulu. Kita lap-lap di sela-selanya, terus di bagian dalamnya ya, sama kita lap juga. Nah, kita lap seperti ini. Intinya supaya debu-debunya turun dulu, debu-debu dari jamurnya itu ya. Harus cukup telaten kalau misalkan kondisinya udah seperti ini ya. Mungkin udah terbengkalai, disimpan di lemari mungkin sama pemilik sebelumnya dan tidak dipakai, terus dibuang mungkin ya. Dibuang dan juga udah numpuk-numpuk di tempat kotor, akhirnya jamuran seperti ini ya. Nah, kita lap semua bagian yang dirasa kotor lah. Nih, apalagi bagian ini, wow, kotor banget ya. Dari seperti ini kita lap dulu, lap. Jadi video kali ini kita akan coba tunjukkan before after ya untuk si dompet ini satu ini. Nanti next mungkin dompet dan tas yang lainnya juga kita review. Nah, kita lap terus lap. Butuh ketelatenan kalau udah kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman semua di rumah punya tas atau dompet kulit terus udah berjamur, jangan dibuang,
kita usahakan bersihkan dulu saja, kita rawat bisa kok. Karena kalau kulit itu beda dengan kain ataupun kulit imitasi lah ya, ini harus kulit asli. Dia tuh ketahanannya lebih kuat dan juga mudah untuk kembali disegarkan. Tuh kita udah lap dikit aja, sebentar kondisinya udah cukup baik ya. Apalagi kalau kita lebih telaten lagi ya. Tuh dari ujung-ujungnya kita lap-lapin supaya nanti pas dijual kelihatannya lebih enak ya pas diposting. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan barang-barang ini, nanti teman-teman bisa kontak saya, nanti nomornya saya cantumin, atau di DM aja di IG di @bestsecondshoes. Nanti di situ bisa bernegosiasi lah ya. Harga biasanya jarang net, kalau saya masih bisa nego lah. Dan tentunya daripada beli di toko sih, kalau saya sarankan mending beli second. Soalnya terjangkau dan juga kualitasnya nggak beda jauh. Nah ini setelah kita lap-lap tuh, kelihatan kan debu dan jamurnya ini ke bawah kena tisu lap ini, sangat kotor. Nah sehabis kita lap, nah kita kan punya tuh di sini udah disediain, kita pinggirin dulu tisunya. Kita punya semir, biasanya yang bagus kiwi ya, tapi ini juga bagus kok. Cuman 5.000 apa 10.000 gitu, ini semir murah. Saya dapat di Loakan juga. Nah ini kebetulan karena dompetnya warna coklat, jadi kita pakainya warna coklat juga. Ini ya. Nah ini udah sering saya pakai, jadi kelihatan ya bekas pakainya. Nah ini kita tinggal pakai gosok gigi nih, bekas, jangan yang baru ya, yang bekas aja. Terus habis itu kita oles-oles ke semirnya dan langsung kita aplikasikan ke si dompetnya. Jadi kita cukup gosok-gosok seperti ini dulu. Jadi tahapannya kita pakai sikat gigi dulu sebelum pakai sikat semir ini ya, supaya lebih mudah meratakan semirnya. Jadi yang yang susah dijangkau kalau sama sikat gigi lebih gampang. Kita aplikasikan terus seperti ini. Nah terus gosok-gosok. Jadi kalau saya sendiri sih seneng ya untuk merawat barang-barang hasil thrifting ini. Ada sensasinya gitu, seneng, apalagi pas dapat duitnya kan ya. Kalau dijual dapat duit itu mah udah jelas seneng banget. Nah kita masukin ke ujung-ujung. Nah pakai sikat gigi, karena kan kalau pakai sikat semir ini susah kejangkau ya, jadi ya kita gosokin aja. Terus gosok-gosok, harus rata ya, semua kena semirnya. Jangan sedikit-sedikit semirnya, yang banyak aja. Yang penting rata. Kalau bahasa Sundanya jangan emblog-emblogan. Gosok terus. Nah bagian luar udah selesai nih. Langsung kita masuk ke bagian dalam. Bagian per bagian kita kasih semir. Oke. Nah masuk semua detail-detailnya. Gosok terus sampai semuanya merata ya.
Ini kayaknya harusnya kalau bawaan dari tokonya harusnya ada tali untuk tali panjang atau tali pendek yang ngikat ke sini, tapi pas kita dapat ini kondisinya cuma kayak gini doang. Atau mungkin emang kayak gini, terus ini hanya kalau misalkan kita mau nyimpen kunci ya disimpan di sini, bisa jadi. Tapi kayaknya gitu deh ya, kayaknya nggak ada tali panjang, tapi ini buat kunci doang atau gantungan apapun itu. Nah, semuanya kita ratakan ya. Terus nanti habis semuanya rata kita kasih semir, baru deh kita gosok pakai sikat yang gede ya. Kita masukin agak nempel-nempel. Nah, semuanya kita kenain ya, gosok terus, loncat-loncat semirnya. Itu butuh kesabaran ya, cuman sebentar sih, paling 15 menit, setengah jam. Tapi kan bisa dipakai lama lagi, daripada kita beli lagi baru kan sayang. Mending yang ada di rumah, kalau punya tas kulit berjamur tinggal lap-lap doang terus kasih semir, asal kulit asli ya. Udah mulai kelihatan bedanya ya, jauh dibanding sama tadi pas kita lihat di awal, itu kan kotor banget ya. Sekarang kasih semir warnanya lebih lumayan lah, lebih oke, jauh lebih oke. Oke, kita udah dapat semua sisi, udah kita semir. Jangan lupa bagian uang kertasnya. Ini komplit banget nih kalau buat tempat tempat uang, tempat kartu, banyak banget ruangnya. Cocok buat para ibu-ibu yang suka banyak bawa uang buat ke pasar. Ini cocok nih, sambil promosi saya nih jual. Nah, udah selesai, semuanya udah kena semir, langsung kita gosok pakai sikat yang gede ya. Udah kayak gini, langsung kita sikat pakai sikat yang gede nih. Yang ini sikatnya harus lumayan ini ya, lumayan digosok banget gitu supaya mengkilap. Nah, gini aja terus, kalau bisa berkali-kali ya. Kita gosok terus, Mang, gosok terus. Oke, kita lihat ya. Jadi ini penuh usaha. Jadi kalau ada pembeli, bang barang bekas ya, tapi kan kita usahanya. Terus kan belum tentu juga selalu ada ya. Kalau barang bekas itu untung-untungan, kalau lagi hoki ya dapat. Kalau misalkan lagi sepi ya sepi. Jadi kita ke pasar nggak dapat, tiba-tiba dapat. Gimana rezeki lah dari Allah ya. Kita kasih lihat dulu nih sedikit ya. Udah bersinar kan. Tuh, dibanding yang belakang kan masih kayak gini. Jadi bagus lagi. Terus ini looksnya vintage ya, papillonnya. Warnanya coklat kayak gini, bagus nih buat dipakai.
Nah, ini yang belum bersinar kita gosok juga sampai bersinar, sampai herang kalau kata orang Sunda. Kan bersinar kan, jadi mantap lagi. Ini yang dalam belum, terus gosok juga. Jadi dompet papilon ini emang kalau di Indonesia jadi favorit ya, banyak ibu-ibu lah terutama itu seneng banget sama merek papilon. Kalau nggak salah ini tuh produknya Bandung, jadi lokal ya, lokal Indonesia Pride kalau untuk papilon ini. Dan kualitasnya juga bagus, nggak kalah sama barang-barang luar negeri ya. Adu lah kalau bahasa Sunda. Gosok lumayan lah. Kalau lagi nyantai banget terus aja digosok setengah jam, tambahin lagi semir beberapa kali, sikat lagi, udah ya nanti dia barangnya bakalan kembali bersinar bersih dan enak buat dipakai ya. Ini aja kegiatan saya kalau lagi weekend ya, ngurus-ngurus kayak gini nih, pergi ke pasar cari barang, kalau pas dapat langsung deh saya urus pulangnya. Sorry guys, ke Badung tuh kan, bagus lagi kan guys. Jadi gini guys perjuangan kalau kita keluar, nggak tiba-tiba dapat barang terus nggak kita urus, tapi kita urus dulu supaya lebih cakep nanti kalau dipakai sama customer ya. Nikmatin aja prosesnya. Tuh. Ih, cakep ya, bersih lagi. Karena ini kulit asli. Jadi insya Allah kalau yang kayak gini enak lah, awet sampai bertahun-tahun bahkan puluh tahun, ini insya Allah masih awet dan bisa dipakai ya. Daripada kita beli kulit imitasi, biasanya nggak lama, paling setahun 2 tahun, apalagi kalau dia kena air dia bakalan ngelupas tuh biasanya. Jangan kan kayak gitu disimpan aja nggak dipakai, kalau misalkan yang imitasi terus lembab pasti ngelupas juga tuh. Kalau kulit paling berjamur paling parahnya ya, kayak bagusan lah kayak si dompet ini. Tapi kan setelah dilap terus setelah kita semir ya balik lagi nih bagus lagi gitu. Jadi walaupun sebenarnya emang kalau sama tas kulit, antara kulit asli sama imitasi itu pasti lebih mahal kulit asli, tapi kan sekali beli kita puas gitu, terus nggak ganti lagi
Jadi sama aja kayak nyicil yang jelek kayak beli yang bagus sekalian gitu ya, tapi itu pilihan masing-masing ya, tergantung orang juga, kan ada juga orang yang gak suka pakai kulit. Kalau saya benar-benar suka nih sama barang-barang kulit, bahkan koleksi gitu, tas sampai berapa biji yang bagus-bagus saya pakai dulu, nanti kalau bosan saya jualin. Jadi ini saya sambil semir, sambil cerita juga ya, supaya nggak bosen nih lihat semirnya. Tuh, cakep banget kan Papillon. Bagus. Ini lagi. Jadi ini saya nyontoin semir yang kondisinya udah parah ya jamurnya, supaya teman-teman tahu kalau kulit asli itu separah apapun jamurnya, selama dia bisa dielap ya dielap dulu. Terus kalau ada semir belilah, nggak usah kalau ada belilah semirnya, murah cuman 5.000, kalau kiwi ya lumayan 25 ribuan. Tapi kan dibanding kita beli tas baru jauh mahal. Oke, kayaknya ini udah cukup lah ya buat ngasih contoh. Tuh kondisinya jadi sangat bagus lagi kan. Kita mulai dari depan ya. Tuh kondisinya jadi bagus lagi, mengkilap indah lagi ya buat dipakai ya. Orang bakal seneng lagi nih pakai kalau udah kayak gini. Udah bersih, udah bersinar ya. Ini banyak banget isinya nih, enak banget nih. Kalau di toko mungkin berapa ya ini harganya, bisa mahal banget. Kalau di Basic & Shoes murah lah, paling mahal juga 1/4 harga. Tuh, masih bagus banget. Oke guys, jadi ini kondisi setelah kita semir, setelah kita bersihkan ya, benar-benar jadi bagus lagi. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung nanti di komen aja atau di DM di IG atau mau WhatsApp juga boleh. Apalagi kalau misalkan berminat sama barangnya ya, ini kita jual, boleh nanti langsung kontak aja ya teman-teman. Jadi ini Papillon udah ready lagi nih buat digunain. Oke, paling segitu dulu dari saya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menonton. Semoga kedepannya saya bisa upload lagi nih tentang barang-barang thrift ya, supaya teman-teman kalau lagi bosan jenuh bisa nontonin video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.